pertama untuk perwakilan dari UNDP, Mr. Stephen Rodriguez as a Deputy Country Director of UNDP dan segenap UN Family, boleh tepuk tangan. Selamat datang juga kepada Ibu Rektor Unika Atmajaya, Profesor Dr. Insinyur MM Lani Panjaitan MT. Kemudian ada juga dari Yayasan Atma serta Dekan Fakultas Ekonomi Atmajaya, Bapak Andre Ataujan, PhD. Selamat datang. Kemudian ada Bapak Waridi selaku Direktur Otonomi Daerah Bappenas. Kemudian ada perwakilan dari Universitas Erlangga, Al-Muslim, Andalas, Bakri, dan Universitas Hasanuddin. Selamat datang untuk Lembaga Riset Daerah, institusi pemerintah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta anggota DPR juga tamu dari kedutaan. Nggak lupa juga perwakilan dari World Bank, selamat datang di Atmajaya. Nah, yang paling penting adalah ada para pemenang hibah penelitian PGSP beserta Bapak Ibu pendamping. Persembahan lagu dari Paduan Suara Mahasiswa Atmajaya dengan judul Gaudeamus Igitur. Boleh beri sambutan yang meriah untuk Paduan Suara Atmajaya. Mr. Stephen Tibin, Deputy Country Manager of UNDP, Professor Dr. Sofyan Effendi, Senior Researcher from UNDP, Pak Ali, all distinguished guests, Pak Andre Ataujan as the Dean of School of Economics Atmajaya, faculty members and staff, volunteers, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to Atmajaya Catholic University, especially in Semanggi campus. I'm very pleased this morning to welcome you as a group of young researchers under this exciting collaboration program with the United Nations of Development Program in Jakarta. It is very important to instill in the student and young generation the responsibility to improve the life of their own community and to be creative in offering practical, long-term solutions and social problems. Atmajaya Catholic University of Indonesia, as an academic institution, believes that cross-cultural understanding and shared responsibilities among young researchers could pave the way to a much broader union to improve the ways we see challenges in the society. In my opinion, there is no more valuable lessons for our students than to teach them to be open for experiencing the unknown and be willing to gain understanding from the reality. Therefore, I'm happy to see that we are keeping up with the wonderful effort to sustain social awareness as well as be open for resolutions to social problems. I congratulate to the select 5 grant winners. I know that your proposal have been selected to get the research grant among 100
30 on the time proposals collected. Finally, as the winners, you have sent final paper of your research result. I have to appreciate your hard work. I also thank to the United Nations of Development Program for making the opportunity possible to listen to what the young researchers have to say this today. Ladies and gentlemen, finally, I would like to thank you all for your coming and visiting Atmajaya. I understand that you will be quite busy today with the exciting activity in today's seminar. I wish you all good luck, congratulations once again, and enjoy this program. May God bless us. Thank you. Terima kasih Bu Wani. Bu Wani dipersilakan untuk ke depan. Untuk penyerahan. Ladies and gentlemen, for our appreciation, would you please, Mrs. Stephanie, as a deputy country manager from UNDP, come on stage before you conduct your speech. Thank you. Saya mengundang DPR FL untuk maju ke depan untuk foto bersama. Thank you very much, Madam Chairperson, Ibu Rector, Professor Lani, Your Excellency, the Dean of the Faculty of Economics, Bapak Andreas, our very distinguished guests, Prof. Sofian Effendi, other distinguished faculty members of the University of Atmajaya, very distinguished colleagues from the government. I understand we have representatives here from BAPNAS, from the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Finance, students, grant recipients, ladies and gentlemen, Selamat pagi. Let me first start by congratulating the 5 grantees. That's a tremendous job. Very well done. Congratulations to you all. Ladies and gentlemen, on behalf of the United Nations Development Program, it is a real pleasure for me to be here with you this morning to join Ibu Rector in opening this very important seminar. I think you've seen the title of the public lecture on decentralization, the history, theory, and policy. That's the subject of today's seminar. I want to express my gratitude to Ibu Rector, and my deep appreciation for this very important partnership and for all your contribution, Ibu, to this effort between the university and the United Nations Development Program. This is not the first time for UNDP to have a partnership with a university. In fact, under one of our programs, we have partnerships with 2 universities in Papua and West Papua. But this is a very different kind of partnership that we have here today at Atmajaya. It's also special because this is the first time that UNDP in Indonesia is having a grant program with a university and also having a public lecture program with a university. And both are with the Atmajaya Catholic University. So we're very proud of this partnership with the university. One of the things that makes this very interesting, this partnership very interesting for us,
is the fact that UNDP is collaborating with a private university, and a university that's paying very close attention to public issues, to issues of public policy, to issues related to decentralization and regional development. We have always known that development issues cannot be only the concern of the government. And it is for us very encouraging to see private entities and individuals get involved in these discussions and in the search for solutions to development issues. This year, UNDP will be supporting the government of Indonesia on a very ambitious program to accelerate progress on the Millennium Development Goals. In a nutshell, we're going to be working with the rest of the UN agencies in Indonesia, UNICEF, WHO, UNAIDS, and a number of other agencies, along with BAPINAS and the Ministry of Health and other ministries, to do a number of very important things. We want to try and help increase access to water and sanitation in some of the provinces and districts with the lowest access across Indonesia. We want to help reduce HIV, reduce the numbers of mothers and infants who die during pregnancy and childbirth. We want to reduce malnutrition and stunting. And we want to help the country make progress in other areas where Indonesia is lagging behind. And we will need the support of not only the private sector, but also private institutions, academia, universities such as this one, NGOs, CSOs, and all concerned citizens of Indonesia to make this happen. And so for us, this is the beginning of a partnership. This is the beginning of a dialogue for development. Ladies and gentlemen, today we will have 2 sessions as part of this public lecture series. The first session is a public lecture on decentralization, which is to be delivered by UNDP's Senior Advisor, Professor Sofian Effendi. The second part of this program will be a series of presentations by 5 very talented university students and young researchers. We really have a moment such as this one when we bring together to showcase both the work of our senior intellectuals and our junior up-and-coming researchers at the same time. Professor Sofian, as many of you know, is a very prominent figure in Indonesia, a very prominent intellectual, and I don't need to add to his introductions. There are others who will speak and introduce him for you, but he's extremely well known, and it's been a real pleasure for us in UNDP to have him as a senior advisor working with us. But in addition to hearing from him today, you will also be hearing from a young generation of Sofian Effendis. These are the young up-and-coming researchers who will build on the strong intellectual foundations that Prof. Sofian and others have laid. Bapak dan Ibu sekalian, we know that decentralization must always be decided on and implemented within a context that's specific to a country or to a province. When we implement programs on decentralization, we must take into account the historical, political, economic, social, and cultural context of that country or province. What we see happening in big countries such as India or China or Brazil is very different from what's happening in smaller countries in Latin America or Africa. However, the underlying principles always remains the same. Decentralization is expected to bring political, administrative, and budgetary decisions
closer to voters, to those at the grassroots level, and it's also expected to make the systems of government work better for the people. This concept is very well explained by Shinichi Ichimura and Roy Ball in a book that they edited titled Decentralization Policies in Asian Development. They wrote, and I quote, "With economic development, civil society and the business sector demanded that the government offer better public services and utilities, as well as better opportunities for employment and business development. Particularly as the regional disparities in living conditions kept widening, the people and businesses in outer regions desired governments to be closer and more responsive to them, and demanded decentralization of political and fiscal administration. Recognizing this, bureaucrats and politicians began to seriously search for the ways and means of political and fiscal decentralization." End of quote. This has not only been the case for Indonesia, it is also the case for most countries across the globe that have embarked on a course of decentralization. These countries have all seen the promise of decentralization in terms of bringing decisions closer to people and improving public services. We know, however, that decentralization is not a panacea. It is not a remedy for everything. We also know that in many countries where decentralization has been attempted, it has either failed or not lived up to expectations. Passing regulations and giving greater authority to local actors are key components of decentralization, but they do not guarantee success. No single policy prescription can cope with the complex challenges of development, and no single actor, not the government, not the private sector, no single actor acting alone. For decentralization to work, the process will need support from all sectors of society, including academia, which can play a vital role in researching what works and what doesn't work in development and providing the evidence to influence policymaking processes. We're also aware that decentralization challenges are quite dynamic, and therefore these policies, decentralization policies, always need to be adjusted as we go along. In Indonesia, for example, Decentralization Laws 22/1999 on administrative decentralization and 25/1999 on fiscal decentralization, which were both released soon after the Reformasi, needed to be changed 5 years later and became Laws 32/204 and 33/204. Now these same laws are again being revised. One of them, Law 32/204 on administrative decentralization, is currently being deliberated in Parliament. The other law, Law 33/204, is also in the process of revision. These lawmaking processes, ladies and gentlemen, are normally supported by academic papers and prior intellectual work. I therefore invite universities such as Atmajaya to participate in this process, the intellectual process that goes into preparing these policies, but also to join, to participate in the debates that take place when these policies are being discussed in Parliament. The policy-making process works best when it captures the views of different segments of the society, including the voices of the poor, the voices of the intellectuals, the voices of the communities, the private sector, and others. Excellencies, colleagues, UNDP is working across the globe in over 177 countries to support them on issues such as public sector reform, decentralization,
public sector capacity building, and many other issues. We see this as a very important area of work that can help to ensure that countries achieve the Millennium Development Goals, improve the living standards of their people, and provide better services to those people. One thing that stands out very clearly from our research is that countries with stronger institutions, countries with better bureaucracies, countries with decentralization programs that work, these countries make better progress on development. These countries have greater improvements in the living conditions of their people. And so it's not just an intellectual research for us. We're seeing a strong correlation between strong governance and improvement in the welfare and living conditions of people. In Indonesia, UNDP started a partnership with the government to work on decentralization under a program called the Provincial Governance Strengthening Program, which was established in 2009. And as I look in the audience, I see our partners from the AUSAID who are helping us to fund this program. And it's been a very strong and effective partnership between us, the government, and Australian aid. So I'd like to welcome my colleagues as well. This program is supporting national and subnational governments to design policy and regulatory frameworks to improve the effectiveness of their planning and budgeting systems, and also to stimulate governance innovations in 4 provinces. These are Aceh, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, and Gorontalo. The project started by supporting the governments to identify the most strategic issues for them to work on, and also the stakeholders with whom they should work. UNDP looks forward to continuing its support to the government of Indonesia and other concerned institutions in these very important areas of work. And we welcome this collaboration with Atmajaya University. As I mentioned to Ibu Rector earlier, we see this as a beginning, and we're looking forward to the continuation of this collaboration. Ladies and gentlemen, I must say it's been a real pleasure for me to be back at university, as you may say. Not only was I once a student at university, I was also once a lecturer at our regional University of the West Indies in the Caribbean, so I always relish this opportunity to exchange ideas with faculty members, but also the students themselves, who are the source of a lot of creativity and innovation. So it's a real pleasure for us to be partnering with your university and with the grant recipients, and I very much look forward to the very fruitful, interesting, and stimulating discussions to come. Thank you all very much. Para pemenang diharapkan untuk maju ke depan untuk penyerahan cenderamata. Arios Nivada, Rizky Raisa Putra, Rumoya Batubara, Diki Andrika. Silakan. Dan saya ulang dengan hormat Bapak Andre Taujan, PhD selaku Dekan FEU Unika Atmajaya untuk menyerahkan cenderamata kepada para pemenang. Silakan maju ke depan. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Kami akan foto bersama terlebih dahulu, Pak. Kata sambutan terakhir, saya persilakan kepada koordinator reviewer dari Ibu Dr. Siti Saadah untuk memberikan kata sambutannya. Yang terhormat,
Rektor Unika Atmajaya, Ibu Profesor Dr. Rani Panjaitan, yang terhormat Profesor Dr. Sofyan Effendi, Mr. Stephen, beserta Bapak Ibu perwakilan dari UNDP, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya mewakili rekan reviewer yang lain, Bapak Dr. Joni Hartono dan Dr. Bagus Aryo dari Universitas Indonesia, serta Dr. Ardi Aji dari Badan Pusat Statistik, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada UNDP yang dalam program hibah penelitian ini telah memfasilitasi peneliti-peneliti muda baik dari kalangan akademisi maupun non-akademisi untuk menyampaikan ide dan gagasannya terkait dengan topik desentralisasi dan perannya dalam pembangunan daerah. Nah, program yang diinisiasi oleh UNDP bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Unika Atmajaya ini sungguh telah mendapatkan sambutan yang begitu luar biasa. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rektor, tercatat bahwa panitia itu mendapatkan 144 proposal yang diterima oleh panitia. Namun kemudian dari hasil seleksi awal itu hanya 130 proposal yang berhak untuk mengikuti proses seleksi berikutnya dalam tahap selanjutnya. Nah, mewakili tim reviewer, izinkan kembali saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi pimpinan Fakultas Ekonomi, terutama Bapak Andre atau Jan PhD yang telah memberi tugas kami untuk menyeleksi 130 proposal tersebut dalam waktu 1 minggu plus 2 hari. Nah, ini tentu saja kerja keras yang sangat luar biasa, tetapi alhamdulillah berkat dukungan dari UNDP, Bapak Hari Seldadio, kami dapat menyelesaikan tugas itu. Mudah-mudahan ini dapat sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak UNDP, bahwa inilah 5 hasil yang terbaik yang dapat kami loloskan. Dalam proses seleksi ini kami menemukan sebetulnya begitu banyak ide dan gagasan yang menarik yang diusulkan oleh para peneliti dalam memotret berbagai aspek yang terkait dengan desentralisasi, lalu bagaimana perannya dalam pembangunan daerah. Nah, sebagian besar itu format usulan penelitian itu dalam bentuk penelitian survei, ini ada kurang lebih 80%-nya, dan selebihnya itu adalah penelitian dengan menggunakan data sekunder. Nah, namun demikian, dari pengamatan kami para reviewer, gagasan menarik yang diusulkan oleh para peneliti itu, ini kami menemukan beberapa kelemahan, terutama untuk yang, maaf ini agak teknis sedikit karena saya berbicara sebagai perwakilan dari reviewer. Ini terutama untuk yang format penelitian survei itu sebagian besar ini sangat kurang didukung oleh instrumen penelitian. Bahkan ada beberapa usulan penelitian yang menurut kami sangat menarik yang diusulkan dalam desain penelitian survei, tetapi yang kami temui proposalnya sama sekali tidak menyinggung instrumen penelitian yang digunakan. Nah, ini sungguh disayangkan sekali, karena instrumen penelitian itu merupakan aspek yang begitu penting dalam penelitian survei. Lalu untuk yang penelitian yang menggunakan desain dengan menggunakan data sekunder, nah ini kelemahan utamanya yang kami temukan itu adalah pada model penelitian yang dikembangkan beserta metode analisisnya, ini yang kami sangat sayangkan sekali. Nah, namun pada akhirnya dengan menggunakan instrumen penilaian yang mencakup aspek permasalahan yang diusulkan, lalu kemudian ketajaman dalam review literatur, serta tentu saja aspek metodologis, kami dapat meloloskan sebetulnya 6 peneliti, tapi kemudian karena ada hal yang mungkin sifatnya mungkin panitia ini agak teknis, yang satu mengundurkan diri, jadi kami mengucapkan selamat kepada 5 peneliti yang dinyatakan sebagai pemenang. Nah, ini yang 5 ini adalah 3 penelitian dalam local politics dan governance, dan 2 dalam spatial and regional economics. Sekali lagi selamat kepada Saudara Diki Andrika tadi untuk kategori S1,
Lalu kemudian untuk 3 peneliti dalam kategori peneliti muda, Saudara Rizky Raisa, Saudara Aryos, dan Saudara Rumaya Batubara. Dan untuk yang kategori S3 itu Saudara Abdullah Sanusi, yang kebetulan berhalangan hari ini tidak hadir. Sekali lagi selamat. Semoga karya ilmiah yang Anda semua hasilkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan tidak saja bagi pengembangan ilmu, tetapi juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan isu desentralisasi ini, tentu untuk penyempurnaan implementasi dari program desentralisasi. Terima kasih, saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Satu lagi persembahan lagu dari paduan suara Atmajaya. Lagunya berjudul Siksik Si Batu Manika. Beri tepuk tangan yang meriah untuk paduan suara Atmajaya. Mari kita lanjutkan acara utama, yaitu public lecture yang terselenggara atas kerjasama antara PGSP UNDP dengan Fakultas Ekonomi Unika Atmajaya. Public lecture dengan tema Decentralization History, Theory, and Policy akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Sofyan Effendi dari UNDP. Boleh silakan maju ke depan, Bapak. Tadi kita mendengar Ibu Ketua Dewan Juri menyampaikan hal penting mengenai kelemahan pokok di dalam riset yang dilakukan oleh young researchers dan students, university students. Kalau saya boleh kolaps dalam satu kata, itu soal metodologi. Ada di sebelah saya ini, kalau ibu bapak jadi mahasiswa tahun 80-an tengah atau jadi aktivis kelompok ilmiah remaja 80-an tengah, ada buku hijau tua gelap-gelap dikit berjudul Metodologi Penelitian Sosial bersama Bapak Pasir Sengaja. Kalau Bapak balik di belakangnya, itu baju putih pakai jas, pakai dasi, masih kurus. Kacamatanya sudah ada. Itulah Sofyan Effendi yang kemudian menjadi rektor Universitas Gadjah Mada. Jadi itu bukan coincidence, saya kira. Itu memang proses akademik yang anak-anak muda harus berkembang terus, lama-lama dia mulai mengetahui dan mulai menyadari esensi itu riset, sehingga dalam perjalanannya riset itu menjadi sesuatu yang ada di dalam dirinya dan menjadi darah dagingnya. Dalam konteks itu riset metodologi bukan lagi sebuah mata kuliah yang harus dihafal mati. 1, meneruskan penelitian. 2, dan seterusnya sampai terakhir menarik kesimpulan. Lalu begitu tanya mana proposalnya, belum bikin Pak. Masalahnya apa? Masalah terbesar saya dalam bikin penelitian adalah saya tidak punya masalah penelitian. That happens all the time. Begitulah Ibu Bapak. Hari ini saya ingin memperkenalkan Pak Sofyan Effendi. Agak panjang sebetulnya karena saya punya CV berlembar-lembar, tetapi saya akan meringkasnya kira-kira begini. Pak Sofyan Effendi lahir di pulau yang paling tua di Indonesia, Pulau Bangka. Itu pulau yang paling tua. Provinsinya sih baru, tapi Pulau Bangka. Itu pulau yang paling tua. Beliau meniti karir dari Bangka ke Jakarta. Kalau sayang sekali kita nggak dapat Pak Ahok hari ini. Kalau ada adalah dua kandidat yang dua person luar biasa yang mewakili Provinsi Bangka dari small island Bangka kemudian mengcover the whole archipelago of Indonesia. Itu luar biasa. Beliau langsung ke Gadjah Mada ketika banyak dari kita belum lahir. Bahkan mahasiswa sekarang tentu ibunya pun masih pacaran dulu. Dapat BA di sana, terus dapat MA juga. Lantas biasanya orang nggak puas, hanya bertahan di Yogyakarta. Maka Melanglang Buana lah
Pak Sofyan ke Pittsburgh. Di sana beliau mendapatkan MBA dan PhD-nya. Yang sebetulnya kalau saya dengar MBA-nya itu kecelakaan karena pada saat itu program yang di-offer adalah PhD dan Pak Sofyan ditantang untuk you take it or leave it. Jadi dia maju ke program PhD dengan risiko kalau dia fail, MBA-nya juga fail. Tapi seperti biasa orang Indonesia selalu play safe. Oke, I'll take the PhD, tapi give me a chance to write down my master thesis. Sehingga dia nggak mau rugi, pulang dia bawa semuanya gelar MBA dan PhD. Begitulah Pak Sofyan. Dari sana, kemudian beliau balik ke kampus, menulis buku yang kemudian kita udah dengar tadi. Di bawah komandonya lah program ini bisa berjalan. Hari ini saya bisa berdiri di sini memperkenalkan Pak Sofyan karena komando beliau juga. Dan kami bekerja sama dengan Atma Jaya di sini. Karena itu Ibu Lani, you have a strong team here. Saya ingin sekali menyebut kawan-kawan yang di belakang layar. Pak Ali, tolong berdiri. Itu Pak Ali. Yang sampai kemarin saya bingung, bahkan tamunya pun dijemput ke bandara. Padahal cukup dikasih ongkos damri 20.000 udah nyampe. Tapi karena saking generousnya beliau menjemput. Saya juga ingin menyebut Ibu Nuning. Ibu Nuning, halo, beliau yang paling pojok. Itulah tim yang bekerja di dalam ini semua, Pak Andre, Ibu Lani, dan itu ada Pak Andi di sana, banyak sekali di sini. Terus kawan-kawan saya di PGSP. Jadi saya kira ini kerjasama yang baik sekali dan kita perlu meneruskan. Tapi sebelum saya memberikan kuliah yang lebih panjang kepada Pak Sofyan, baiklah, Pak Sofyan, the stage is yours. 1 jam ke depan kita memberikan kesempatan pada Pak Sofyan untuk menyampaikan materi-materi. Monggo Pak, silakan. Terima kasih Pak Hari, Bu Rektor, Pak Dekan, teman-teman Sivitas Akademika Universitas Unika Atmajaya, Pak Steven from UNDP, Melly, Tias, Saiful, and Lila from Allsted, and Pak Bahtiar from from Home Affairs dari Kementerian Dalam Negeri, dan para mahasiswa di Atmajaya yang saya cintai. Saya merasa sangat bersyukur mendapat kesempatan pagi ini untuk menyampaikan public lecture mengenai desentralisasi. Ini terutama karena Ibu Rektor ini adalah sama-sama kita anggota Dewan Pertimbangan dari Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta yang harus bersuara keras di masa-masa depan menghadapi pemerintah dalam pengembangan pendidikan tinggi yang diperlukan oleh negara ini. Pada pagi ini saya diminta oleh Hari untuk berbicara mengenai desentralisasi Indonesia, history, theory, and practices. Kebetulan pada karir saya setelah dulu memulai sebagai peneliti yang ikut menyusun bersama-sama Pak Masri Singarimbun sebuah textbook tentang metode penelitian survei yang sampai sekarang masih dipublish oleh LP3ES dan sudah kita revisi sekarang buku itu untuk menyesuaikan dengan perkembangan di dalam metodologi dan terutama di dalam teknik analisis data. Maka sekarang buku itu ternyata cukup banyak dibaca oleh kalangan peneliti dan dijadikan buku pegangan di dalam peneliti. Kami dulu menulis buku itu berdasarkan penghayatan dan pengalaman kami sebagai peneliti bersama-sama dengan Pak Masri di Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, dan buku itu memang
banyak dianggap oleh teman-teman peneliti sebagai buku metodologi penelitian survei yang terbaik yang pernah mereka baca, karena memang betul-betul ditulis oleh para peneliti yang melakukan penelitian, yang mengalami bagaimana proses untuk melakukan penelitian, mulai dari merumuskan kerangka teori, menerjemahkan teori itu ke dalam metodologi, dan melakukan analisis untuk bisa merumuskan generalisasi yang kita gunakan untuk mengembangkan teori-teori baru. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa buku itu menjadi sangat baik, karena betul-betul ditulis oleh orang-orang yang memang memahami penelitian, yang mengerti mengenai penelitian, dan memang mengetahui bagaimana melakukan penelitian. Nah, setelah saya belajar ke luar negeri, ke University of Pittsburgh, yang ada kecelakaan tadi kata Hari, karena memang saya dulu pada semester kedua, saya dulu masuk dengan beasiswa dari UCED, Fulbright Scholarship, kemudian untuk program master, tapi pada semester kedua oleh profesor saya, pembimbing saya pada waktu, Sofyan, mengapa kamu mau menempuh program master? Karena you are qualified to go to the doctoral program. Jadi saya bilang, bagaimana? Kalau kamu switch aja ke doctoral program. Waktu itu saya tidak berpikir, saya hanya merasa tersanjung aja karena profesor saya merekomendasikan saya ke program doktor langsung pada semester kedua. Tapi saya tidak memperhitungkan bahayanya kalau saya gagal menempuh program doktor, nggak dapat satu titel pun, karena master tidak dapat, doktor tidak dapat. Jadi itulah ceritanya pada saat saya menempuh, karena waktu itu kami berenam adalah the very first student di University of Pittsburgh yang menempuh program multidisiplin waktu itu, yaitu Public Policy Analysis. Public Policy Analysis pada tahun 76 pertama kali University of Pittsburgh membuka program doktor. We jump into that program and become the first victim of that multidisciplinary kind of a program. Tapi ya sekarang kalau kita melihat kebutuhan Indonesia kepada masa depan, sekarang ini Indonesia ini kan karena kurang tahu mendorong semua program-program S2 dan S3 itu ke arah disciplinary science. Jadi harus linearity, tidak boleh program S2 dan S3 dibuka kalau tidak ada S1 dalam bidang itu. Saya bilang ya pantesin Indonesia ini nggak pernah menghasilkan Nobel laureate, pemenang Nobel. Karena pemenang Nobel itu nggak ada satupun yang menuntut ilmunya yang linear. Mereka selalu criss-cross antara ilmu pengetahuan. Itu yang menghasilkan orang-orang yang bisa melihat suatu fenomenon dari out of the box. Karena mereka terbuka horizon ilmu pengetahuannya, sehingga tidak dia seperti kuda karena digiring dengan linearity. Nah, ini Bu, nanti kita di dalam asosiasi kita itu harus mendorong pengembangan program-program S2 yang multidisciplinary, apakah itu interdisciplinary maupun transdisciplinary. Dalam perkembangan ilmu yang terakhir ini, transdisciplinary dipandang sebagai the science of 21st century. Ilmu-ilmu 21st century adalah ilmu-ilmu yang transdisiplin, tidak lagi disciplinary. Dan fenomenon yang seperti itu adalah di desentralisasi ini. Untuk memahami desentralisasi di Indonesia ataupun di negara lain, kita tidak mungkin bisa memahaminya kalau kita hanya menghampiri masalah itu hanya dari one disciplinary. Kita harus menggunakan pendekatan-pendekatan apakah interdisciplinary atau transdisciplinary untuk bisa memahami apa yang mendorong Indonesia untuk melakukan kebijakan disciplinary, kebijakan desentralisasi, and why kebijakan desentralisasi di Indonesia ini belum mampu menghasilkan objektif
atau belum mampu mencapai goals-nya seperti yang diharapkan. Saya kira itulah yang akan saya bahas di dalam waktu yang singkat ini. Ada 5 topik yang akan saya sentuh di sini. Ya, yang pertama sedikit membahas mengenai sejarah dari desentralisasi Indonesia agar jangan ada salah paham seperti yang kita baca banyak di dalam tulisan-tulisan teman-teman dari luar yang mengimpresikan seolah-olah desentralisasi itu baru dimulai pasca reformasi. Desentralisasi di Indonesia sudah lama sekali, bahkan sudah lebih lama dari reformasi. Kebijakan pertama yang dibahas tentang desentralisasi sudah dimulai bahkan sebelum Republik Indonesia lahir pada masa pemerintahan Hindia Belanda masih berkuasa di Indonesia. Kedua, saya akan sedikit menyentuh mengenai apa saja kalau kita bicara mengenai desentralisasi di Indonesia, apa saja milestone-nya yang sudah kita capai. Second point. Kemudian kalau di sini tadi the first history itu ada tambahan tadi malam, jadi agak sama. Kemudian itu yang kedua itu milestone for decentralized Indonesia. Kemudian yang pada bagian ketiga saya akan membahas sedikit dengan looking back, apa yang sudah kita capai selama ini. Apakah menciptakan pemerintahan, tata pemerintahan yang demokratis sudah kita capai? Apakah menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat lokal sudah dicapai? Apakah seperti disinggung oleh Pak Steven tadi, apakah pelayanan publik kepada masyarakat lokal yang menunjukkan merupakan satu indikator yang penting bagi keberadaan pemerintah di mata rakyat itu sudah tercapai atau belum? Dan kemudian pada bagian keempat kita akan mencoba meneropong ke depan apa saja area-area yang perlu kita jadikan perhatian di dalam kebijakan yang akan datang ataupun yang akan menjadi focus of attention dari support program dari donor agencies. Kemudian yang terakhir, ya karena saya dididik sebagai policy analyst, ya seperti Hari juga. Cuma Hari ini sekarang analisisnya lebih canggih dari saya. Kalau saya multidisciplinary, kalau dia econometrics, jadi dia kalau enggak angka-angka itu kurang akademik menurut dia. Jadi future policies, saya selalu mengatakan kepada Hari, kalau kamu mau hasil analisismu itu dipakai betul-betul di dalam policy making, policy formulation, you harus rubah itu bahasanya itu. Policy maker kita tidak semuanya memahami itu yang analisis statistik itu. Jadi dia nggak ngerti itu angka-angka itu karena jarang sekali kita memiliki presiden atau policy makers, top policy makers yang betul-betul memahami ini analisis statistik. You have to use strategi komunikasi yang berbeda agar analisis kita ini. Nah, dan dari pengalaman saya kadang-kadang bukan analisis yang sophisticated yang lebih digunakan, tetapi kotak-kotak berwarna itu yang lebih membantu di dalam policy formulation. Jadi don't underestimate the power of colors. Saya selalu mengatakan begitu. Karena kotak-kotak berwarna lebih mampu membantu policy maker untuk membuat pilihan yang terbaik pada saat yang sudah jenuh dia dengan diskusi-diskusi. Pada saat itu keputusan mereka untuk memilih satu alternatif yang kita rekomendasikan itu lebih mudah di-trigger dengan kotak-kotak yang diberi warna-warna. Itu pengalaman saya. Jadi, oke, nah sekarang kita kepada bagian pertama. Mudah-mudahan saya bisa mengcover masing-masing topik ini dalam waktu 5-6 menit sehingga overall ya tidak perlu 1 jam Pak Ari, mungkin kira-kira 45 menit untuk semuanya. Yang pertama adalah seperti saya katakan tadi,
sejarah dari desentralisasi Indonesia ini tidak bermula setelah kita melakukan reformasi. Ini sudah dimulai pada sejak awal kemerdekaan, bahkan pada kalau kita baca itu risalah dari rapat-rapat BPU, PKI, dan PPKI pada waktu menyusun Undang-Undang Dasar 45. Ini yang dokumen yang sangat kaya, yang sayangnya oleh MPR tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi. Ini suatu keputusan yang sangat salah, menghilangkan satu dokumen historis yang sangat penting dan dokumen legal yang sangat penting yang membicarakan pemikiran-pemikiran di dalam penyusunan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar itu. Ini oleh MPR tahun 2004-2009 yang dipimpin oleh kawan saya sendiri pada waktu itu sama-sama dari Visipol UGM yang menjadi ketua MPR, dihilangkan, dan sekarang kita kehilangan suatu dokumen yang sangat penting yang menjelaskan apa sih sebenarnya the theoretical framework dari penyusunan pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu. Nah, di situ pada waktu membicarakan pasal tentang desentralisasi, tentang pembagian kekuasaan kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, di situ ada di pasal 18. Di situ dijelaskan sekali bahwa the dreams of the founding fathers adalah suatu decentralized Indonesia. Jadi tidak pernah founding fathers dulu memimpikan a centralized Indonesia, karena mereka menganggap bahwa Indonesia itu begitu majemuk secara etnis, secara religius, dan begitu secara geografis, begitu luas dan begitu sebar. Tidak mungkin negara yang semajemuk Indonesia ini. Kita ini adalah contoh masyarakat di dunia yang paling majemuk. Tapi itu jangan dipandang itu sebagai kekurangan kita, itu adalah kekuatan kita, kemajemukan itu. Dan karena itu founding fathers dulu sudah berdasarkan itu memutuskan bahwa Indonesia ini tidak mungkin diperintah secara centralized. Indonesia harus a decentralized country. Cuma di dalam, karena penyusunan konstitusi ini dengan sangat mendesak, karena itu kan baru bulan Mei, 20 Mei mereka berapat bersidang, padahal 17 Agustus sudah harus menyatakan kemerdekaan. Jadi waktunya sangat sempit dan tidak bisa Undang-Undang Dasar itu disusun secara mendetail. Jadi kita memang mencita-citakan suatu decentralized Indonesia. Cuma kemudian setelah Undang-Undang Dasarnya disahkan, undang-undang yang merupakan pelaksanaan dari pasal 18 Undang-Undang Dasar itu tidak disusun dengan theoretical konsep yang baik. Jadi model a decentralized unitary state, suatu negara kesatuan yang decentralized itu tidak pernah dikembangkan secara mantap, sehingga akhirnya setiap undang-undang ya tidak mempunyai suatu acuan model atau kerangka teori yang mantap tentang desentralisasi model Indonesia, model desentralisasi yang unitary state. Nah, di samping itu ada juga sebagian dari para politisi kita yang tetap mengagung-agungkan dan menginginkan suatu federasi, suatu federal state of Indonesia. Jadi inilah tarik-menarik antara setiap ada pembahasan mengenai undang-undang pemerintahan daerah, selalu terjadi tarik-menarik antara para penganut paradigma decentralized unitary state dengan paradigma federal state. Kami yang dari Sumatera ini dulunya adalah penganut dari federal state. Itu termasuk ibu kita dari Depdagri itu dulu ini perwakilan negara Aceh, ya begitu. Kita selalu meledek dia ini. Kita ini dulu mencita-citakan itu, tapi memang setelah saya belajar di Gajah Mada, banyak belajar membaca mengenai teori-teori tentang desentralisasi Indonesia,
saya kemudian menjadi sadar bahwa Indonesia memang lahirnya itu adalah sebagai unitary state yang harus di-decentralize. Akhirnya berubahlah kami. Nah, di dalam perjalanan panjang dari awal sampai ini Big Bang decentralization tahun 98 itu 99 ya, Undang-Undang 22 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 32 yang dikenal ditulis oleh dinamakan sebagai Big Bang decentralization karena Indonesia mengalami beberapa kali perubahan di dalam kebijakan desentralisasi kita. Kita mulai dari deconcentrated, kemudian pernah kita selama pemerintahan Orde Lama, kemudian kita mengalami ada sedikit devolution atau mengalami pemberian kewenangan yang besar kepada daerah, bahkan kita pernah menjadi menjadi negara federal sebentar di bawah nikah. Kemudian setelah itu kita kembali ke deconcentrated state selama Orde Baru, dan kemudian setelah Orde Baru jatuh kita kembali ke kebijakan devolusi, artinya memberikan kewenangan politik, memberikan kewenangan menyelenggarakan pemerintahan kepada daerah, dan itu yang dikenal sebagai the Big Bang decentralization. Nah, akibat dari kebijakan Big Bang ini yang memberikan menyerahkan sebagian besar kewenangan melaksanakan pemerintahan kepada daerah, dan itu pun bukan kepada provinsi. Seharusnya dimanapun desentralisasi itu diberikan kepada provinsi. Dengan demikian terdapat scale of ekonomi yang cukup besar di provinsi untuk membangun kesejahteraan masyarakat daerah. Tetapi kita karena ada ketakutan dari para policy maker kita yang mayoritas mempunyai background militer pada saat itu, maka desentralisasi, dekonsentrasi, devolusi kewenangan itu, otoritas itu diberikan kepada daerah yang lebih kecil dari provinsi, kepada kabupaten dan kota. Nah, akibatnya penyerahan kepada unit pemerintahan yang lebih kecil dari provinsi ini jarang atau tidak mampu menciptakan kesejahteraan seperti yang diinginkan, karena the scale of the economy tidak cukup memadai, apalagi dengan terjadinya proliferasi atau pemekaran dalam bahasa Indonesianya, pemekaran yang cepat dari next, terus kita lihat kan, pemekaran yang sangat cepat, maka kita sekarang ini di dalam menjalankan decentralized government menghadapi masalah yang sangat rumit, karena sekarang ini Indonesia ini bukan lagi satu unitary state. Indonesia ini sebenarnya sudah merupakan jaringan dari 500 unit pemerintahan. Kita masing-masing pemerintahan, apakah itu kabupaten, apakah itu kota, masing-masing mempunyai pemerintahan yang sangat independen dari negara. Nih, ini itu menyebabkan mengapa desentralisasi kita sekarang ini tidak mampu menghasilkan atau mencapai tujuan-tujuan seperti yang direncanakan. Para kepala daerahnya dipilih sendiri-sendiri dan dia merasa dia tidak perlu tunduk kepada presiden. Dia merasa dia dipilih oleh rakyatnya, dan karena itu dia hanya wajib tunduk kepada rakyat. Kemudian periode atau masa jabatan antara presiden, gubernur, dan kepala-kepala daerah berbeda-beda. Jadi bagaimana kita bisa mengintegrasikan pembangunan daerah antara program-program prioritas pembangunan pusat, kabupaten, provinsi, dan kota, kalau masa jabatan yang berbeda.
masing-masing kepala daerah mempunyai visi pembangunan yang berbeda dan mempunyai prioritas-prioritas pembangunan yang berbeda. Nah, itulah yang sekarang ini dinamakan Indonesia ini adalah suatu negara yang terdiri dari 500 unit pemerintahan, lebih dari 500 unit pemerintahan. Tidak mudah bagi negara, bagi pemerintah pusat untuk mengawasi dan mengkoordinasi 500 negara. Span of control-nya sudah luar biasa besarnya dan menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dan presidennya hanya bisa mengeluh saja mengadakannya. Kalau di daerah ini ada pertemuan dengan kepala daerah, banyak para bupati tidak hadir, apalagi para bupatinya berbeda lagi partai politiknya dengan presiden. Bertambah rumitlah desentralisasi Indonesia. Jadi kalau kita melihat itu, desentralisasi, kesimpulan dari ini semua bahwa selama bertahun-tahun ini, selama lebih dari 6 dekade ini, desentralisasi kita bukan didrive oleh tujuan-tujuan untuk tujuan-tujuan sosial ekonomi untuk mendrive pembangunan daerah untuk agar daerah bisa menciptakan kemakmuran untuk masyarakatnya masing-masing, tapi lebih didrive oleh faktor-faktor politik karena itu yang saya kira dari ini, dan ini menyebabkan ini satu lapangan studi yang sangat menarik yang saya kira Big Bang studi tentang Big Bang decentralization ini banyak mengambil dari sudut politik seperti ini, melihat bahwa desentralisasi Indonesia ini adalah lebih suatu proses politik dari proses untuk ekonomi atau sosial untuk memakmurkan masyarakat daerah. Nah, karena itu di dalam memahami Big Bang decentralization ini ada empat aspek atau empat fokus studi yang menarik. Yang pertama itu adalah tadi bahwa desentralisasi Indonesia ini menjadi seperti sekarang ini lebih untuk didrive oleh kekuatan-kekuatan politik. Tujuannya ada tuntutan politik dari daerah kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar, dan ancamannya kalau pusat tidak memberikan otonomi atau memberikan desentralisasi, kami akan pisah dari Indonesia, akan dulu banyak yang pada awal-awal reformasi banyak sekali di koran-koran nyanyian tentang kami mau pisah dari Indonesia, dari Riau, dari Aceh, dari Kalimantan Timur, Bali, bahkan Yogyakarta juga pernah menyuarakan ini minta pisah dari Republik Indonesia, apalagi Papua. Ini jadi itu untuk merespons tuntutan-tuntutan dari daerah itu, yang pemerintah pusat hanya bisa mengatakan to prevent Indonesia dari disintegrasi. Yang dilakukan pemerintah adalah memberikan otonomi, melakukan desentralisasi, tapi desentralisasi yang sangat luas yang menimbulkan implikasi yang besar. Kedua, kemudian karena kebijakan desentralisasi tadi dikembangkan tanpa ada suatu kerangka teori atau model yang mantap tentang bagaimana decentralized unitary state, dan sampai sekarang belum ada sebenarnya. Tanya aja kepada kawan-kawan kita di Dagri, kalau masalah paling besar di dalam membuat undang-undang pemerintahan daerah, termasuk dalam revisi Undang-Undang 32 yang sekarang sedang berjalan itu, sejak awal tidak ada model. Apa model Indonesia? Model desentralisasi dari suatu unitary state of Indonesia. Nggak ada. Jadi ini makanya karena tidak ada model yang tegas, yang jelas, ya di dalam proses pembuatan kebijakan, pembuatan undang-undang ini kan ada suatu proses politik sebenarnya, tawar-menawar dari berbagai kekuatan politik di DPR dan DPR dengan pemerintah, maka kadang-kadang terjadilah rumusan-rumusan kebijakan yang tidak menyimpang sama sekali dari prinsip unitary state tadi. Dan kuncinya menurut saya adalah di dalam pembagian kewenangan itu adalah harus ada division of authority yang tegas antara pemerintah nasional, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten. Nah, ini yang tidak ada. Kalau bagi rekan-rekan, terutama para pemenang ini dari penelitian ini, maka kelihatan sekali kalau kita mengkaji salah satu masalah di dalam implementasi desentralisasi kita adalah tidak adanya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dan karena itu maka semuanya bisa berkembang sesuai dengan interpretasi dari masing-masing level. Misalnya yang kebijakan umumnya selain 6 kewenangan yang oleh konstitusi ditetapkan sebagai kewenangan pemerintah pusat, 31 kewenangan yang lain ya dianggap bisa didesentralisasikan kepada daerah. Itu maksudnya kepada pemerintah kabupaten dan kota. Jadi kalau kita ambil dalam bidang kita, Rektor, dalam bidang pendidikan itu berarti karena pendidikan bukan lagi merupakan salah satu dari 6 fungsi konstitusional tadi. Pendidikan itu sudah didesentralisasikan kepada daerah. Apakah mungkin sebuah kabupaten yang hanya mempunyai penduduk 16.000 orang seperti Supiori, ada yang kabupaten baru ini kan penduduknya hanya 16.000 orang, itu hanya satu kecamatan, punya kemampuan untuk menyelenggarakan semua fungsi pendidikan mulai dari pendidikan PAUD sampai pendidikan tinggi? Sangat tidak mungkin, sangat tidak ekonomis kalau dari perhitungan ekonomi. Tapi kepada provinsi yang seharusnya mempunyai penduduk yang lebih besar, justru kewenangan dalam bidang pendidikan yang diberikan sangat-sangat terbatas. Satu adalah hanya pendidikan mengurusi urusan sekolah, pendidikan luar biasa. Kemudian yang kedua adalah yang dilarang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu, yaitu RSBI, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, yang dilarang oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi memang Mahkamah Konstitusi itu menginginkan orang Indonesia ini bodoh terus, jangan. Padahal ini kan meningkatkan pendidikan dasar dan menengah kita supaya bertaraf internasional. Itu kan RSBI itu, bukan menginternasionalisasikan pendidikan Indonesia, itu different thing. Tapi itu yang dilarang. Hanya 2. Jadi sekarang ini pemerintah provinsi mengalami masalah di dalam men-spend uangnya, karena dia oleh konstitusi diperintahkan harus menyediakan 20% dari anggarannya untuk pendidikan. Kewenangan pendidikan yang diberikan sangat terbatas. Untuk pendidikan sekolah luar biasa dan untuk RSBI itu mungkin tidak perlu 1%, 2%. Padahal DKI ini 9 triliun anggaran untuk alokasi untuk pendidikan. 9 triliun, tapi tidak diberikan kewenangan untuk apa itu penggunaan 9 triliun itu. Hanya untuk sekolah luar biasa dan RSBI yang dilarang oleh Mahkamah Konstitusi. Ini Pak Bahtiar itu yang harus dipikirkan di Depdagri, bagaimana ini pemberian kewenangan pendidikan apa yang harus diberikan. Jadi intinya ini division of function ini adalah salah satu yang harus ditetapkan agar desentralisasi kita bisa berkembang dengan baik. Kemudian yang kedua tadi sudah disinggung juga oleh Pak Stephen adalah untuk menunjukkan keberadaan pemerintah di mata rakyat. Yang paling menyentuh rakyat ini adalah public service delivery. Jadi bayangkan, ini yang menyebabkan mengapa Jokowi menang mudah melawan Foke di DKI ini. Karena pada waktu banjir besar tahun 2011 ya, yang banjir besar, pada waktu itu rakyat tidak merasa keberadaan pemerintah pada saat rakyat mengalami banjir yang besar itu. Dan rakyat tidak merasa tidak ada pemerintahan provinsi DKI itu, karena tidak ada di mata kami. Ini berbeda dengan Jokowi pada waktu ini kita mengalami banjir beberapa bulan yang lalu.
Jokowi istilahnya yang dipopulerkan oleh media sekarang blusak-blusuk, yang sampai akhirnya beredar di media itu ada presiden menelpon Pak Jokowi untuk minta izin supaya bisa menggunakan blusak-blusuk juga. Dan itu rakyat merasa gubernur ini ada di tengah-tengah rakyat. Bahkan pada waktu teman-teman saya yang tinggal di Menteng melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana gubernur itu berhari-hari menunggu di sana pada waktu bendungan tanggul itu dibangun. Jadi seluruh lapisan masyarakat merasa pemerintah itu ada, public service itu kuncinya. Jadi kesuksesan Pak Jokowi ini kan dia mulai pada waktu beliau dipilih sebagai wali kota Solo, dan pada waktu itu dia pernah cerita kepada waktu kita undang di UNDP, beliau mengatakan bahwa waktu saya diangkat menjadi wali kota Solo, membuat KTP di Solo itu perlu 6 minggu, dan itu yang dia kerjain. 6 minggu dia panggil sistem analis, kemudian dia suruh menganalisis bagaimana bisnis proses untuk membuat KTP. Kemudian setelah itu sistem analis mengatakan, Pak, kalau untuk membuat KTP dengan tingkat security dan tingkat accuracy yang seperti yang Bapak inginkan, hanya diperlukan 30 menit. Terus Pak Jokowi bilang, janganlah 30 menit, nanti kalau kita tetapkan 30 menit, ini para aparatur saya ini bisa keteteran, nggak bisa. Kita tetapkan dengan perda bahwa membuat KTP di Solo 3 jam. Dan itu yang dia laksanakan dengan konsekuen. Dan itu yang membuat dia populer dan dikenal sampai akhirnya meloncat menjadi gubernur DKI. Jadi tidak nego-nego banget sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat. Rakyat itu tidak menginginkan public service yang sangat aneh-aneh, hanya mempercepat KTP, hanya mempercepat keluar KTP, kadang-kadang hanya memperbaiki cara penanganan sampah. Itu sudah dirasa oleh rakyat pemerintah ada. Nah, lain lagi ceritanya dengan yang iktp ini, mumpung ada kawan kita dari Depdagri ini, saya itu sudah 7 bulan iktp itu belum selesai sampai sekarang. Jadi curhat nih, kalau enggak ini enggak ada itu laporan masuk kepada kawan-kawan kita dari Depdagri. 7 bulan, bayangkan apanya itu kalau sudah bikin di Solo 3 jam selesai, yang biasa-biasa aja. Nah, cuma ada juga yang yang lain. Kemarin saya memperpanjang SIM saya di namanya SIM Corner di Ambarukmo Plaza, less than 3 minutes. Jadi sebenarnya orang Indonesia kalau diberi peluang untuk berkreasi, they can do it. Mengapa mereka tidak bisa melakukan? Karena regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat mengconstrain inisiatif ini. Mengapa memperpanjang SIM di Yogyakarta bisa 3 menit? Benar, yang itu pelayanan SIM yang mobile itu juga bisa 15 menit, 20 menit. Artinya we can do it. Sekarang sudah ada beberapa pelayanan publik di Indonesia ini yang sudah melakukan terobosan-terobosan. Misalnya pelayanan imigrasi Indonesia sekarang sudah banyak mendapat ujian perpanjangan paspor menjadi sangat pendek, tidak perlu berhari-hari lagi, dalam waktu jam-jam sudah bisa selesaikan. Nah, ini yang harus kita dorong terus untuk menunjukkan bahwa pemerintah itu ada, pemerintah itu serving, dan itulah public service delivery. Dan yang terakhir ini yang menjadikan salah satu yang menyedihkan di dalam penyelenggaraan negara kita ini adalah transparansi dan accountability. Korupsi kok terasa masih merambah kemana-mana, dan kalau dulu kita mengatakan bahwa korupsi zaman Orde Baru itu sangat menggejala, tetapi setelah didesentralisasi ini korupsinya juga ikut didesentralisasi. Jadi desentralisasi tidak lagi di pusat kekuasaan tetapi menyebar
ke mana-mana. Dan mengapa itu terjadi, nanti saya akan jelaskan apa yang terjadi juga di dalam desentralisasi Indonesia itu, antara lainnya korupsi. Mengapa korupsi terjadi? Oke, kemudian selanjutnya next, ini kalau kita mau mengevaluasi apa yang sudah kita capai dengan desentralisasi kita selama ini, maka kita harus melihat bagaimana apa yang sudah dihasilkan oleh desentralisasi. Dan ada beberapa indikator, beberapa parameter. Yang pertama ini yang dilihat oleh masyarakat, adanya pemekaran yang sangat eksesif. Ya, nanti kita lihat itu di grafiknya. Kita pada tahun 1955 hanya punya 99 kabupaten dan kota. Sekarang yang terakhir saya 497, kemudian ada tambahan lagi 502 nanti apa yang sebelumnya. Nah inilah hasil dari salah satu desentralisasi kita. Pemekaran dari pemerintahan itu sudah sangat luar biasa. Provinsi tambah satu ya, provinsi Kalimantan Utara itu menjadi 34 sekarang. Kemudian kita 34 provinsi, tapi ini pun masih belum cukup untuk masih ada provinsi-provinsi yang terlalu besar, saya kira masih belum di-manage dengan baik, terutama di Jawa. Jawa itu kalau di negara lain, rata-rata provinsi di Jawa itu kan sudah hampir 10-12 kali lebih besar dari Singapura. Jadi kita terlalu besar provinsi di Jawa, tapi ini yang berkembangnya itu Kalimantan Utara, itu jadi 34 sekarang provinsinya, tapi kabupaten dan kota sudah lebih dari 500 kita ini. Nah, dan ini masing-masing berdiri sendiri-sendiri, sangat independen satu dengan yang lainnya. Tidak ada kewenangan pusat untuk kewenangan pusat. Jadi untuk bisa memanage sebuah negara yang sangat terdesentralisasi seperti ini, sangat diperlukan strong pemerintahan pusat. Itu juga yang tidak kita miliki. Nah, kemudian yang kedua, Human Development Index, apa itu? Hari banyak sekali melakukan analisis. Yang sini juga saya quote, saya gunakan analisis dari Hari. Kemudian poverty dan inequality, ini kita sudah berhasil. Dulu kan tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Tetapi hasil-hasil survei yang terakhir ini tidak menunjukkan bahwa itu sudah dicapai. Kemiskinan masih tetap mengejala, masih tertinggi, dan di samping itu disparitas antar daerah dan antar kelompok masyarakat masih sangat besar, dan itulah yang merupakan faktor penyebab mengapa Indonesia ini tidak mampu menjadi the fourth giant of the South. Jadi ada laporan dari Human Development Report tahun 2013. Di situ dikatakan bahwa this is for the first time selama 150 tahun 49 negara-negara selatan bisa meningkatkan kesejahteraannya. Dan dari 49 ini ada beberapa yang ketinggalan dan ada 18 yang outstanding. Indonesia termasuk dari 18 itu. Tetapi dari yang 18 itu ada 3 giants, 3 negara-negara selatan, 3 giant yang ekonominya sudah lebih besar dari G7, gabungan dari Amerika, Inggris, Jerman, Italia, Prancis, dan negara-negara Skandinavia. Jadi dari mereka dan Jepang. Dan ini 3 negara ini sudah lebih besar the size of the economy dibandingkan dengan G7. Nah, Indonesia mengapa tidak mampu mencapai 3 giant itu? Ini adalah, dan 3 itu termasuk BRIC ya, Brasilia, Rusia, India, dan Rusia dikeluarkan karena dia tidak masuk selatan. Jadi di situ hanya Brasilia, India, dan China, BIC. Indonesia nggak bisa menambahkan 1 I lagi di situ.
Karena alasannya ada 4 alasan. Yang pertama, Indonesia berbeda dengan 3 giant yang lain itu kurang memiliki, kurang menggunakan developmental state strategy. Jadi kalau 3 negara itu betul-betul dia berpikirnya kepada pembangunan seperti zamannya Pak Harto dulu. Tapi sekarang ini tidak kurang tekanannya kepada pembangunan itu. Kita semuanya lebih cenderung mengimpor sampai akhirnya krisis kita bukan krisis tapi krisis ada kelangkaan bawang, ada kelangkaan bawang putih, ada kelangkaan lombok dan lain-lain sebagainya, sehingga Bank Dunia sekarang menambahkan lagi 1 kriteria pembangunan untuk Indonesia, namanya the Garlic Index. Garlic Index itu hanya mengukur berapa besar ketergantungan Indonesia pada impor garlic. Jadi itu ukuran yang ditambahkan. Itu untuk ngeledek pemerintah Indonesia ini. Kok kalian ini bukan membangun, tapi ngimpor. Itu bisa dilihat. Kita lebih banyak lebih banyak membangun pabrik, kita lebih banyak membangun mall dan apartemen yang hanya dijadikan spekulasi. Tidak ada nilai tambahnya di situ. Jadi ekonomi kita hanya didrive oleh kegiatan-kegiatan spekulatif rather than productive. 1, developmental state tidak diikuti oleh Indonesia. Kedua, berbeda dari 3 negara lain yang mempunyai leader yang visioner, harus dipimpin, developmental state tadi harus dipimpin oleh visionary leader yang mempunyai vision jangka panjang. We don't have that. Kita hanya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang berpikirnya bukan 20-25 tahun ke depan, berpikirnya itu bagaimana pemilihan yang akan datang, pemilihan yang akan datang. Tanya 5 years, ada periode pemikirannya. Jadi itu yang faktor yang menyebabkan pertama. Yang kedua, we don't have a strong central government. Ini bagaimana bisa mengawasi suatu network pemerintahan yang terdiri dari 500 pemerintahan daerah tanpa pemerintahan pusat yang kuat. Jadi tidak mungkin. Sementara yang provinsi lumpuh ini, setengah lumpuh karena nggak jelas apa kewenangannya. Itu yang kedua yang menyebabkan menurut Human Development Report mengapa Indonesia tidak menjadi the 4th giant. Kemudian yang ketiga adalah karena pemerintah ini tidak menerapkan social policy yang menekankan pada human resource development dan untuk equality, menekankan pencapaian equality, pemerataan.